Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayu Azhari, NIM 0704183160. Di sini saya akan mengkaji atau memaparkan tentang jurnal yang saya kutip untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan tumbuhan. Baik, langsung saja. Di sini jurnal yang saya kutip merupakan jurnal dari bagian teknologi hasil hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang mana jurnalnya berjudul Komponen Kimia Kayu Jati dengan Pertumbuhan Eksentris Ganus Lukamandaru. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya seperti ini jurnalnya. Ini dia. Baik, jadi teman-teman, maksud dari jurnal ini adalah jurnal ini mengkaji tentang pertumbuhan kayu jati eksentris. Maksudnya di sini eksentris adalah kayu tersebut tidak normal. Biasanya kayu tersebut yang disebut dengan kayu eksentris adalah kayu yang memiliki kemiringan kurang lebih 90 derajat. Dan jurnal ini juga mengkaji tentang lingkaran tumbuh atau annual rings. Jadi ini ada integrasinya dengan materi yang telah kita pelajari, yang dimana lingkaran tumbuh ini sebenarnya disebabkan oleh sel-sel kambium atau jaringan penyusun pada tumbuhan berupa sel kambium yang membentuk lingkaran tahun atau lingkaran tumbuh pada suatu pohon, yang mana pertumbuhan kayu jati eksentris dan lingkaran tumbuh atau annual rings ini dapat mempengaruhi metabolisme sekunder. Jadi di sini dikaji tentang apakah pertumbuhan kayu jati eksentris dan lingkaran tumbuh pada suatu pohon ini itu dapat mempengaruhi metabolisme sekunder pada suatu pohon. Maksudnya metabolisme sekunder pada pohon ataupun metabolisme sekunder ini adalah senyawa-senyawa kimia. Salah satu contoh senyawa kimia metabolisme sekunder itu seperti yang kita ketahui ada flavonoid, alkaloid, etanol, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sampel yang diambil adalah 10 sampel kayu jati atau pohon jati eksentris yang diambil di salah satu tempat yang namanya Randu Blatung, Jawa Tengah, yang mana yang diambil adalah piringan pohonnya. Jadi piringan pohon ini diambil untuk diamati dan dianalisa. Variabel data yang diamati dari jurnal ini adalah seperti penentuan kadar ekstraktifnya, baru ada analisa komponen ekstraktifnya, baru penentuan kadar dari abu piringan pohon yang sudah diambil tadi, lalu penentuan kadar ligninnya, dan penentuan kadar pentosa karena di sini pakai pentosa, dan juga penentuan atau analisis dari sifat kimia dan juga sifat warna, dan terakhir adalah analisa dari data statistiknya. Di dalam jurnal ini hasil dan juga prosedur yang dilakukan, yang pertama tadi sudah saya paparkan tentang variabel analisa data yang diamati. Yang pertama yaitu penentuan kadar dari ekstraktifnya. Jadi penentuan kadar ekstraktif yang diambil di sini adalah 2 gram abu dari sampel pohon jati tadi itu diekstraksikan dengan pelarut etanol benzena. Nah, hal ini bertujuan untuk menentukan sifat kimia dan juga sifat warna yang didapatkan. Dan ternyata hasil yang didapatkan dari jurnal ini tidak ditemukan sifat warna dan juga sifat kimia pada abu pada abu sampel pohon jati ekstrensis tersebut. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat data ataupun tabel berikut. Ini dia tabelnya. Lalu variabel analisa data yang kedua yang tadi adalah kadar lignin dan pentosanya. Jadi perlakuan yang dilakukan di variabel analisa data untuk penentuan kadar lignin dan pentosa ini yaitu dengan menggunakan metode klasik dengan cara abu dari pohon jati eksentris tadi sebanyak 1 gram itu dilarutkan menggunakan asam sulfat pekat atau H2SO4 dengan kadar 72%. Lalu dianalisa menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Variabel analisa data yang terakhir yaitu analisa statistiknya. Jadi perhitungan analisa statistik ini menggunakan program yang namanya SPSS. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar berikut ini.
Gambar tadi menunjukkan bahwa dari ke-10 sampel kayu jati eksentris yang diambil, sampel kayu jati eksentris nomor 4, 7, dan 10 menunjukkan kadar lignin sebesar 29,57% itu pada sampel kayu eksentris nomor 4, dan 35,55% itu adalah sampel kayu jati eksentris nomor 7, dan 33,4% itu adalah sampel kayu jati eksentris nomor 10. Dan dari ketiga sampel yang dianalisa ternyata didapatkan hasil dalam jurnal ini, asam nilai yang lebih besar itu di bagian lingkaran tumbuh tersempit dibandingkan lingkaran tumbuh terbesar. Lalu untuk variabel analisa data selanjutnya, pengaruh lingkaran tahun terhadap kayu tarik. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan secara nyata tentang pengaruh dari lingkaran tahunan ini dengan kayu tarik tersebut. Variabel analisa data yang terakhir adalah pengaruh ekstensentris terhadap kayu tarik. Sebenarnya belum ada penelitian terutama pada kayu jati yang membahas tentang pengaruh ekstensentris terhadap kayu tarik tersebut. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah sampel kayu jati dengan pertumbuhan ekstensentris pada jati menunjukkan bahwa besarnya lebar lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun pada pohon jati tersebut itu tidak banyak mempengaruhi komponen penyusun metabolit sekunder, tetapi yang dipengaruhi di sini adalah jaringan penyusun dinding sel pada pohon jati tersebut, yaitu berupa lignin. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.